Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sayuti, NPM 719212864. Saya dari mahasiswa Universitas Wiraraja Madura. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat, sehat dan sempat kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan sedikit materi tentang manajemen koperasi dan UMKM. Langsung saja, koperasi. Apa sih itu koperasi? Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang, perorangan, atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Jadi bagaimana kemudian kita harus bisa saling bahu-membahu, saling merangkul untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat dan juga perekonomian yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat tetap sejahtera, tentram, dan makmur. Mengulas tentang sejarah koperasi di Indonesia. Di Indonesia, ide perkoperasian diperkenalkan oleh R. Arya Wirya Atmaja yang pada tahun 1896 untuk mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Pada tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Dr. Sutomo sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Jadi tujuan koperasi tersebut itu ingin mensejahterakan masyarakat. Pada tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha-pengusaha pribumi. Jadi itu adalah salah satu tujuan koperasi untuk tetap meningkatkan dan juga memberikan masyarakat peluang ataupun wadah dari segi perekonomiannya agar tetap bagus dari pendapatan per tiap harinya, per minggunya, dan juga per bulannya dan untuk selanjutnya. Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan Kongres Gerakan Koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI, menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi serta mewujudkan diadakannya pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai, dan perjuangan gerakan koperasi pada tahun 1951 di Jawa Barat dan Sumatera Utara didirikan badan-badan koordinasi yang merupakan badan penghubung cita-cita antara koperasi serta merupakan sumber penerangan dan pendidikan bagi anggota koperasi. Jadi agar menjadi salah satu penerang untuk koperasi tersebut. Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan peraturan perintah nomor 140 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 1965 di mana prinsip Naskom diterapkan pada koperasi. Kemudian pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan melakukan memperbaiki rumah dan lain-lainnya. Asas dan fungsi koperasi Indonesia. Landasan koperasi tersebut di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pasal 2 dikatakan bahwa koperasi berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas
kekeluargaan. Selain Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 juga menyebutkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan koperasi. Hal ini ditegaskan dalam batang tubuh pada 33 ayat 1 beserta penjelasannya. Asas koperasi. Sedangkan asas koperasi ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 merupakan berdasarkan kekeluargaan. Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong royongan dengan berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan gotong royong. Sesuai kepribadian Indonesia ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya. Maka dari itu, koperasi dan seluruh di dalamnya anggotanya ini saling membantu satu sama lain, jadi saling merangkul dan juga saling koperasi. Fungsi koperasi untuk Indonesia tentang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan khususnya masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokong gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jadi dalam demokrasi ini juga, dalam koperasi tersebut, di dalamnya ada dasar demokrasinya agar kenapa sesuai kesepakatan ketika ada suatu problem ataupun kegiatan apa itu harus diselesaikan dengan musyawarah dan musyawarah tersebut harus dengan keputusan kesepakatan pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Pertumbuhan koperasi ini awalnya pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1986. Pertumbuhan koperasi Indonesia dipelopori oleh R. Arya Wirya Atmajapatih di Purwokerto 1896, mendirikan koperasi yang bergerak di bidang simpang pinjam. Yang pertama, perkembangan koperasi dalam sistem ekonomi terpimpin, yaitu menyesuaikan fungsi koperasi dengan jiwa dan semangat dan juga Manipol RI tanggal 17 Agustus 1959 bahwa pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina gerakan koperasi berdasarkan asas demokrasi terpimpin, bahwa dengan menyerahkan penyelenggaraan koperasi pada inisiatif gerakan koperasi sendiri dalam taraf sekarang bukan saja tidak mencapai tujuan untuk membangun arus ke kapitalisme dan liberalisme, tetapi juga tidak menjamin bentuk organisasi dan cara bekerja yang sehat sesuai dengan asas koperasi yang sebenarnya. Yang kedua, perkembangan koperasi pada masa Orde Baru. Semangat Orde Baru yang dimulai titik awalnya 11 Maret 1996. Segera setelah itu, pada tanggal 18 Desember 1967, telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru, yakni dikenal dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Yang ketiga, perkembangan koperasi pada masa reformasi. Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan, infrastruktur, serta pembelian bersama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan juga jelaskan pada materi saat ini. Sebelum saya akhiri, saya sedikit ingin menyimpulkan tentang penjelasan yang saya sudah jelaskan. Sebenarnya tujuan koperasi tersebut, dibentuknya koperasi tidak lain
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga perekonomian masyarakat, khususnya di negara kita, negara Indonesia. Maka dari itu, masyarakat harus mengupayakan dan juga memahami tentang koperasi tersebut. Jadi, agar kita sama-sama berjuang demi negara dan juga demi masyarakat dan diri kita sendiri, agar perekonomian tersebut tidak menurun secara drastis. Setidaknya kita bisa mempertahankan perekonomian di Indonesia. Alangkah baiknya kita harus bisa meningkatkan per bulannya, pendapatan per tahunnya, meskipun pendapatan itu tidak sesuai harapan, tapi ada peningkatan meskipun beberapa persen. Mungkin itu saja ya kesimpulan dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun ketidakpahaman yang sudah saya jelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.